Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Jumpa lagi kita pada hari ini dan semoga kita tetap bersemangat untuk mempelajari dan mendalami sabda Tuhan yang menjadi kekuatan dan semangat kita di dalam hari demi hari yang kita jalani yang diberikan oleh Tuhan. Saudara yang terkasih, bacaan kita pada hari ini terambil dari Kejadian 41 ayat 37 sampai 57. Dan saya hanya akan membaca ayat yang ke-40 saja. Sabda Tuhan berbunyi demikian. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Sampai sedemikian pembacaan kita. Yang berbahagia ialah kita yang membaca serta merenungkan dan melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saudara yang terkasih, tema kita pada hari ini adalah upah dari kesetiaan. Ada satu peribahasa yang begitu terkenal, berbunyi demikian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Kita tahu dan mengenal sekali peribahasa ini, bahwa ketika kita berjuang, bersungguh-sungguh, mati-matian di dalam menjalankan kehidupan ini atau menjalankan apapun yang menjadi usaha dan pekerjaan kita, maka kita akan menuai semuanya itu. Menuai kebahagiaan dari semua usaha dan kerja keras kita. Itu jugalah saudara-saudaraku yang terkasih yang dialami oleh Yusuf. Ia mengalami banyak tekanan. Ia mengalami banyak pergumulan, kecurangan. Akhirnya ia menjadi seorang penguasa besar kedua di Mesir. Selama ia berproses menjadi orang berpengaruh kedua di Mesir, Yusuf menunjukkan kesetiaannya kepada Tuhan. Saudara, kisah dalam perikop yang kita baca adalah perkataan Firaun yang memintanya untuk memimpin rakyatnya yang akan mengalami masa kelimpahan dan masa kelaparan. Saudara, Yusuf adalah seorang yang awalnya dibenci oleh saudara-saudaranya. Kemudian ia dijual, dituduh melakukan kesalahan hingga dipenjara. Namun akhirnya ia diberi wewenang luar biasa oleh penguasa sebuah negeri. Semuanya ini dialaminya karena Tuhan punya rencana yang baik, bukan hanya pada satu orang, tapi pada sebuah bangsa. Nah, kisah ini diawali pada ayat 37. Bacaan hari ini yang menunjukkan bahwa apa yang diusulkan oleh Yusuf adalah sesuatu yang sangat baik. Bahkan Firaun sendiri mengatakan bahwa ia ragu untuk mendapatkan seorang yang penuh dengan roh Allah. Orang Mesir memiliki kepercayaan pada para dewa yang membuat mereka meyakini bahwa seseorang bisa saja dipenuhi kekuatan ilahi. Dan inilah yang dilihat oleh Firaun, bahwa Yusuf memiliki hikmat kekuatan dari sang ilahi. Yusuf berusia 17 tahun ketika ia dijual sebagai budak oleh kakak-kakaknya. 13 tahun Yusuf hidup sebagai budak dan 3 tahun terakhir ia hidup dalam penjara. Ketika Yusuf menjadi penguasa Mesir, ia berusia 30 tahun. Dan selama itu Yusuf tetap setia kepada Allahnya.
Kesetiaan membuahkan penyertaan dan kepercayaan dari Allah. Sehingga Allah memberikan hadiah yang luar biasa kepada Yusuf karena kesetiaannya. Menjalani hidup dengan setia tidaklah mudah. Tetapi ada sukacita besar di balik kesetiaan tersebut. Hidup kita saat ini mungkin dipenuhi dengan tantangan dan godaan untuk menjauh dari kehendak Tuhan. Tetap berpegang pada kehendak Tuhan meski serasa berat dan menguras energi kita. Tetapi yakinlah Tuhan tidak pernah meninggalkan ataupun memalingkan pandangannya kepada kita. Ada upah dari kesetiaan yang terus kita pertahankan. Mari saat ini saya mengajak kita untuk setia pada Tuhan. Setialah menjalankan pekerjaan kita dengan jujur dan bertanggung jawab. Setialah untuk sabar dan mengasihi pasangan kita hingga akhir hayat kita. Setialah pada pelayanan dan tanggung jawab kita di gereja. Tuhan pasti memperhitungkan semua kesetiaan yang kita jalani. Selamat berproses. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.